Shalom, kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Umat berkemenangan yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa, kita boleh ada pagi ini tentu karena cinta dan kasih Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini kita mau belajar dengan satu tema bertekun. Katakan bersama saya di dalam hati saudara ataupun bersuara di tempat saudara pagi ini dengan bersemangat, bertekun, haleluya. Kita mau belajar tentang bertekun dan mau terus ada dalam perenungan kita di Victorious Devotion hari-hari ini. Kita naikkan satu pujian, belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini sanggup mengubah, sanggup mengubahkan jadi baru selain kasih-Mu. Yesus, katakan Kau kukagumi. Amin. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Kita sembah, haleluya, untuk kasih-Mu, untuk kasih-Mu yang tiada duanya Tuhan, haleluya. Kinara lama ya sekiara lama, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan, untuk kasih-Mu di dalam hidupku. Glory, glory, kiara lama ya namo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu bagi kami. Pagi ini kami mau belajar, kami mau merenung kebenaran-Mu.
Terus tuntun kami Tuhan untuk kami boleh semakin mengenal-Mu. Terus ajar kami untuk makin dekat dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami lekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami terus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari yang indah ini saya mau ajak kita semua merenungkan bagaimana satu tema yang singkat, tapi biarlah ini boleh mendalam di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Apa tema pagi ini, renungan kita singkat ini, yaitu bertekun. Kita ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Saya baca untuk kita semua. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini ayat di mana jemaat mula-mula saat itu, bagaimana mereka begitu antusias, mereka begitu rupa mengejar kebenaran, mereka terus belajar tentang pengajaran yang diajarkan oleh rasul-rasul. Dan mereka bertekun belajar, mereka bertekun bersekutu, mereka bertekun berdoa. Melakukan segala sesuatunya untuk apa? Untuk mengisi hidup mereka. Untuk menambah pengertian dalam kehidupan mereka mengenal Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita gak akan pernah meraih sesuatu apapun juga, kesuksesan atau pencapaian kalau kita nggak pernah bertekun. Apapun yang kita kerjakan, baik dalam pekerjaan, baik di dalam studi, dalam pendidikan, dalam kegiatan, dalam memperoleh sesuatu, kita harus bertekun. Nah, kita diajarkan pagi ini juga untuk bertekun di dalam Tuhan. Ya, dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai 47 ini perikopnya. Dikatakan bahwa di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini kisah di mana mereka mendengar rasul-rasul menceritakan betapa Yesus yang luar biasa itu. Ya, Petrus dan yang lain, dan mereka memberi diri dibaptis. Setelah memberi diri mereka dibaptis, mereka terus bertekun dalam pengajaran dan di dalam doa. Bersama-sama memecahkan roti dan berdoa, dan dikatakan juga dengan tulus hati dan lain sebagainya. Ya, saudara yang kekasih, hari-hari ini kita juga harus bertekun di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, di dalam terus ada mengisi hidup kita mengiring Tuhan. Jemaat yang mula-mula ini yang biasa kita sebut jemaat mula-mula tadi, mereka dengan tekun melakukan persekutuan bersama dengan orang-orang yang seiman, yang mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dimenangkan tadi oleh khotbah Rasul Petrus, dan mereka berjumlah 3.000 jiwa. Mereka terus bersama-sama di dalam wilayah dan lingkungan mereka bersekutu bersama. Penting bagi kita hari-hari ini juga untuk terus bertekun dalam apapun yang kita kerjakan. Bertekun dalam setiap aspek kehidupan kita. Untuk itu kita butuh energi, ya, butuh motivasi yang benar untuk kita dapat bertekun. Apa? Ya Tuhan, sumber inspirasi dan sumber kekuatan kita, saudara. Kalau kita mau bertekun, saya yakin dan percaya kesuksesan, pengenalan akan Allah, pengetahuan tentang firman ada dalam hidup kita, sehingga kita kuat, kita teguh dalam menjalani hari-hari hidup kita. Saudara yang kekasih, bertekun dalam apa? Dalam segala aspek, ya, dalam kerohanian saya bagi dalam beberapa hal, ya. Bertekun dalam mengasihi Allah. Bertekun dalam mengasihi Allah, baca Yosua 23 ayat yang ke-11. Bagaimana kita harus bertekun di dalam mengasihi Allah. Bertekun melakukan segala perintah Allah, itu yang kedua. Dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-7. Bahkan dalam melakukan segala perintahnya Allah, kita pun harus bertekun. Lalu bertekun lagi di dalam apa? Bertekun di dalam kesalehan dan kebenaran. Saudara bisa baca dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Lalu yang keempat, bertekun mencari Allah, mengejar hikmatnya Allah, mengejar pengetahuan tentang Allah. Boleh baca di Amsal 1 ayat yang ke-28.
Saudara yang kekasih, ayo terus kita bertekun dan bertekun. Yang kelima, bertekun dalam doa dan komunitas. Tadi kita baca juga bagaimana mereka bertekun. Dan ini ada di Kisah 1 ayat yang ke-14. Mereka bertekun di dalam doa dan komunitas. Yang keenam, bertekun dalam apa lagi, Pak? Bertekun dalam pengajaran, terus mau belajar, terus mau mencari tahu, ya, terus mau merenungkan kebenaran firman. Untuk apa? Supaya saudara dan saya dikuatkan mengalami penderitaan. Saudara dan saya begitu, saudara dan saya bertekun dalam pengajaran, saudara mendapat pengertian bahwa di dalam penderitaan saudara boleh beroleh tahan uji, boleh beroleh ketekunan dan lain sebagainya. Bertekun dalam apa lagi? Yang ketujuh, bertekun dalam iman. Kalau saudara dan saya bertekun dalam mempercayai Tuhan, terus mempertahankan iman, saudara nggak akan pernah digoyahkan oleh apapun juga ajaran yang ada saat ini. Ya, bertekun dalam iman bisa kita baca di Kisah 14 ayat yang ke-22. Saudara dan saya boleh baca ya untuk mengisi hari-hari saudara. Yang ke-8, bertekun di dalam doa. Untuk apa? Terus Tuhan bertekun di dalam doa. Tuhan, kami mau terus ada di dalam doa kami. Tuhan, kami mau ada dalam waktu-waktu kami memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Allah yang maha tinggi. Saudara akan beroleh kekuatan. Saudara akan boleh pengharapan di dalam doa. Dan tatkala kita berdoa, kadangkala situasi nggak berubah. Tuhan nggak merubah keputusannya. Kenapa? Karena saudara dan saya yang harus berubah. Kenapa? Karena Tuhan tahu segala-galanya. Dia Allah yang maha tahu. Tatkala keputusannya itu tepat bagi saudara dan saya, dan seakan situasi tidak berubah, berdoa terus. Karena doa mengubah hidup saudara. Doa bukan sekedar mengubah Allah dengan keputusannya, tetapi doa mengubah saudara dan saya untuk benar-benar menerima kedaulatannya Tuhan. Jadi bertekunlah dalam doa seperti Roma 12 ayat 12 berkata. Kita terus bertekun dalam doa. Bertekun dalam kasih yang ke-9. Seperti dikatakan 1 Timotius 2 ayat 15. Saudara dan saya bertekun dalam kasih. Haleluya. Yang ke-10, bertekun dalam membaca firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 13. Terus baca firman. Amin. Bertekun menantikan Yesus. Oh, yang ke-11. Bertekun menantikan Yesus. Yesus kapan datang kembali? Yesus kapan datang kembali? Haleluya. Bertekun menantikan dia datang pada kali yang kedua. Itu pun harus terus bertekun dan jangan pernah lelah. Dan jangan pernah menyerah. Yang ke-12, bertekun di dalam kesemuanya itu. Yang tadi kita sebut yang baik-baik itu. Bisa baca di 1 Timotius 4 ayat ke-16. Jadi saudara dan saya, mari bertekun. Di dalam banyak hal tadi, mengasihi Tuhan, beriman, berdoa, berpengharapan, dan lain sebagainya. Mempertahankan kasih, semua kita kerjakan. Bukan sekedar pernah mengerjakan, tetapi harus bertekun, ditekunin, terus dikerjakan terus menerus dengan konsistensi yang terus terjaga sampai pada akhirnya. Ada satu yang kita juga gak boleh bertekun. Tadi 12 saya ajak kita semua bertekun, tapi satu hal ini kita gak boleh bertekun. Ya, jangan bertekun dalam dosa. Seperti Roma 6 ayat yang pertama katakan. Terus bertekun dalam segala perbuatan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dengan seluruh aspek kehidupan saudara. Dengan seluruh aspek ketekunan saudara di berbagai hal yang baik. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa berucap syukur untuk kebenaran yang kami bisa pahami dengan sederhana bahwa kami wajib bertekun dalam banyak hal. Dalam doa, dalam iman, dalam pengharapan, dalam mencari Tuhan, pengajaran, dan lain sebagainya. Dan kami mau terus bertekun sampai Tuhan jumpai kami setia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, umat berkemenangan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kita boleh ada nikmati hari-hari hidup kita dalam kemenangan Tuhan. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya. Salam kemenangan.